Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar mengenai deret angka yang biasanya keluar dalam tes potensi akademik atau TPA. Nah, soal yang pertama ini kita memiliki deret 2, 4, 8, 14, 14, 24, 20. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat polanya, yaitu yang pertama itu adalah 2 ke 8, kemudian 8 ke 14, jadi ini lompatnya satu-satu, dimana ini plus 6, 2 ke 8 plus 6, 8 ke 14 juga plus 6, kemudian ke 20 juga plus 6, kemudian yang deret yang selanjutnya itu 4 ke 14, kemudian ke 24, kemudian ke titik-titik. Nah, di sini ada penambahan sebanyak 10. Jadi, kemungkinan di sini juga akan pertambahan 10, jadi hasilnya itu adalah 24 ditambah 10, yaitu 34. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal yang kedua, yaitu kita punya bilangan 2, 5, 9, 15, 15, 25, 21. Nah, di sini polanya kurang lebih sama kayak tadi, yaitu 3 ke 9, kemudian 9 ke 15, kemudian 15 ke 21. Di sini ada pertambahan plus 6, 9 ke 15 juga plus 6, 15 ke 21 juga plus 6. Kemudian yang bawah ini adalah plus 10, yaitu 5 ditambah 10, 15, ditambah 10, 25, 25 tambah 10, jadinya adalah 35. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kemudian di nomor 3. Di nomor 3 ini kita punya 2, 4, 3, 8, 1, 2, 7, 9, 3, 1, yaitu semakin ke kanan nilainya akan semakin kecil. Jadi kemungkinan adalah kalau tidak pengurangan ya pembagian. Kalau pengurangan sebenarnya tidak mungkin, jadi kita ke pembagian. 243 ke 81 itu adalah dibagi 3. Jadi 243 dibagi 3 itu 81, kemudian 81 dibagi 3 itu adalah 27, 27 bagi 3 itu 9, 9 bagi 3 itu adalah 3, kemudian 3 bagi 3 itu 1, kemudian 1 dibagi 3 yaitu 1/3. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal selanjutnya adalah soal keempat. Nah, di sini ada dari 8, 10, 12. Ini kelihatan bahwa polanya itu lompat seperti tadi, dari 8 ke 10, kemudian 10 ke 12, kemudian 12 ke selanjutnya. Nah, 8 ke 10 ini adalah plus 2. Kemudian 10 ke 12 juga plus 2, jadi kemungkinan di sini nanti juga plus 2, yaitu 14. Namun kita buktikan dulu deret yang di angka 12, 15, 18 ini apakah juga akan berurutan. 12 ke 15 ini adalah plus 3, 15 ke 18 adalah plus 3. Oke, jadi benar bahwa angka setelah 18 ini adalah 14. Jawabannya C. Kemudian untuk nomor 5, nah di nomor 5 ini itu kita lihat bahwa yang jelas terlihat ini adalah angka 4, 8, sama 16. Jadi kemungkinan polanya juga sama seperti sebelumnya, yaitu 4 ke 8 itu adalah dikali 2, kemudian 8 ke 16 dikali 2. Nah, kemungkinan berarti di sini 16 ini juga dikali 2. Hasilnya adalah 32 atau D. Nah, untuk membuktikannya kita coba hitung dari deret yang sebelah bawah ini. Nah, 8 ke
8 ke 18 itu kan dia dikali 3. Nah, kemudian 18 dikali 3 itu 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8 itu belakangnya 4, jadi 54, betul. Jadi ini dikali 3 juga. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kemudian selanjutnya yaitu di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini pola yang kemungkinan dapat dilihat dengan mudah ini adalah angka 10, 14, dan 18. Nah, 10, 14, 18 ini adalah plus 4. Nah, jadi yang di atas yaitu 8, 5 ke 8 ke 11 ini kita coba hitung selisihnya itu ada berapa. 5 ke 8 itu plus 3, kemudian 8 ke 11 juga plus 3, otomatis ini nanti titik-titiknya ini adalah 11 plus 3, yaitu 14. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya untuk nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita coba lihat dulu apakah polanya sama, yaitu selisih satu angka atau melompat. Nah, kita coba cermati. Di sini ada angka 5, 7, 11, 13, 17, 23. Nah, coba kita dari 5 ke 7 itu adalah plus 2. Kemudian dari sini 11 ke 13 juga plus 2. Nah, jadi kemungkinan di sini 17 ini ke titik-titik ini juga adalah plus 2. Nah, kemudian kita coba hitung selisih angka yang 7 ke 11, 13 ke 17, dan seterusnya. Nah, 7 ke 11 ini itu adalah plus 4. Kemudian yang 13 sama 17 ini juga plus 4. Jadi kemungkinan polanya seperti ini. Jadi 17 ditambah 2 itu adalah 19. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke angka 8. Nah, di sini kita suruh menebak dua angka yang kosong, yaitu di sini dan juga di sini. Nah, kita lihat dari 1, 5, 11 ini apakah dia penambahan. Kalau penambahan itu kita coba 1 ditambah 5, 1 ke 5 itu adalah ditambah 4. Kemudian 5 ke 11 itu ditambah 6. Kemudian 11 ke 19 itu ditambah 8. 19 ke 29 ini ditambah 10. Nah, jadi polanya ini adalah penambahan yang semakin ke kanan semakin besar, yaitu dari 4 ke 6 ini kan selisih 2. Dari 6 ke 8 selisih 2. Dari 8 ke 10 selisih 2. Berarti 29 ini kemungkinan adalah ditambah 12. Jadi 29 tambah 12 itu adalah 41. Kemudian dari 41 ditambah 14 di sini. Nah, ditambah 41 ditambah 14 itu adalah 55. Nah, jadi di sini benar 55. Jadi kemudian 55 ke titik-titik selanjutnya ini berarti ditambah dengan 16. Nah, 55 ditambah 16 itu adalah 71. Jadi jawabannya B. Kemudian kita menuju ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini dari 7 ke 10 ke 14 ke 21 ke 24. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 7 ke 14 ini
7 ke 14 ini adalah kelipatan dari 7. 14 ke 21 juga kelipatan dari 7. Nah, tapi di sini mohon maaf ini terdapat salah penulisan, jadi deret yang sebenarnya ini adalah 7, 10, 14, 17, 21, 24 titik. Nah, di sini terlihat kalau polanya seperti ini, terlihat bahwa yang terjadi adalah kelipatan 7, yaitu ini 7 dikali 2, 14, atau 7 ditambah 7 itu 14, kemudian ditambah 7 lagi itu 21. Nah, kemungkinan ke sini, ke titik-titik ini juga ditambah 7, yaitu 21 ditambah 7 adalah 28. Jadi jawabannya adalah A. Kita coba kalau misalkan 10 ke 17 ini juga sama, ditambah 7. 17 ke 24 juga sama, ditambah 7. Jadi kemudian jawabannya ini sudah akurat. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini yang sangat terlihat itu adalah dari 15 ke 20 ini ditambah 5. Kemudian dari 23 dengan 28 juga ditambah 5. Nah, sekarang yang ditanyakan ini adalah selisih 20 ke 23 ini 3 plus 3. Jadi kemungkinan di sini kalau polanya mengikuti, di sini juga akan plus 3. Jadi polanya itu adalah plus 3 plus 5 plus 3 plus 5. Jadi di sini juga pasti plus 3. 28 ditambah 3 adalah 21. Berarti 21 ke titik-titik ini adalah plus 5. 31 ditambah 5 adalah 36. Jadi jawabannya itu adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini itu besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, kemungkinan berarti kalau seperti ini polanya itu perkalian dan pembagian, karena selisihnya sangat besar. Jadi kalau pertambahan kemungkinan tidak, karena semakin ke polanya semakin ke kanan itu nggak beraturan. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah pembagian dan perkalian. Kalau 250 ke 50 berarti dibagi dengan 5. Kemudian 50 ke 100 itu dikali 2. 100 ke 20 dibagi 5. 20 ke 40 dikali 2, 40 ke 8 dibagi 5, berarti di sini 8 dikali 2, yaitu 16. Jadi polanya adalah dibagi 5 dikali 2, dibagi 5 dikali 2, dibagi 5 dikali 2. Oke, selanjutnya adalah soal ke-12. Di sini, nah, kalau di sini itu terlihat sekali bahwa ini adalah kelipatan dari angka 3. Nah, bisa kita lihat bahwa 1 ke 3 itu adalah 1 dikali 3. 3 ke 9 itu 3 dikali 3. 9 ke 27 itu adalah dikali 3. 9 dikali 3, 27. Kemudian 27 dikali 3 itu 81. 81 dikali 3 hasilnya 243. Berarti selanjutnya adalah 243 dikali dengan 3. 243 belakangnya 3 dikali dengan 3, otomatis hasilnya adalah yang belakangnya 9, yaitu 729. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini dia terjadi penambahan yang tidak beraturan. Nah,
Nah, jadi kalau misalkan kita melihat kasus seperti ini, penambahannya tidak beraturan, 6 ke 8 kan 2, 8 ke 10 2, kemudian 10 ke 11 1. Nah, jadi kemungkinan polanya bukan seperti itu. Kemungkinan polanya adalah melompat. Jadi kita coba hitung dengan pola melompat. 6 ke 10. Ini dia sama-sama genap, di sini juga genap. Nah, kemungkinan benar, karena 6 genap, 10 genap, 14 juga genap. 6 ke 10 itu ditambah 4. Ya, karena 6 plus 4 sama dengan 10. Kemudian 10 ke 14 itu sama dengan 10 ditambah 4. Nah, jadi selanjutnya, pola selanjutnya kemungkinan adalah 14 ditambah 4, yaitu 18B. Tapi kita coba buktikan, 8 ke 11 itu penambahannya adalah sebanyak 3. Kemudian 11 ke 14 juga penambahannya sebanyak 3. 11 ditambah 3 kan sama dengan 14. Jadi pokoknya jawabannya ini sudah tepat. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor 14. Nah, di soal nomor 14 ini, nah kita memiliki angka yang semakin ke kanan semakin besar, tapi besarnya ini tidak yang beraturan. Nah, coba kita bedah satu persatu. Kita punya 7, 13, 24, 45 sama 86. Kemungkinan adalah pertambahan atau perkalian. Tapi kita lihat 7 ke 13 tentu dia bukan perkalian, karena 7 dikali 2 hasilnya 14. Nah, terus kemudian kita coba kita lompat 7 ke 24. Nah, 7 ke 24 ini juga tidak ada hubungannya, karena 7 dikali 3 itu kan 21. Nah, jadi kemungkinan bukan seperti ini polanya. Nah, tapi kita coba cari pelan-pelan. 7 ke 13 ini kan dia ditambah 6. Kemudian 13 ke 24 itu ditambah 11. 24 ke 45 itu ditambah 21. Karena 24 ditambah 21 hasilnya 45. Kemudian 45 ke 86 itu adalah ditambah 80. Kemudian ditambah 45 ke 86 itu adalah ditambah 41. 41 tambah 45 kan hasilnya 86. Oke, dari sini ternyata angkanya belum beraturan. Nah, kalau misalkan kita menemukan soal yang seperti ini, bisa kita turunkan kembali. Plus 6 ke plus 11 ini adalah plus 5. Atau 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian 11 ke 21 itu adalah ditambah 10. Nah, kemudian 21 ke 41 ini adalah ditambah 20. Nah, di sini udah mulai terlihat polanya. 5 ke 10 itu adalah dikali 2. 10 ke 20 itu juga dikali 2. Karena 10 kali 2 hasilnya 20. Nah, dari sini kita bisa naikkan. Berarti di sini itu dikali 2. Hasilnya 20 kali 2, 40. Nah, di sini berarti kalau di sini 40, artinya angka selanjutnya ini itu adalah ditambah 40. Karena di sini kan tadi kan di sini 21 ke 41 selisihnya adalah 20. Berarti angka 41 ke angka yang di sini itu selisihnya adalah 40. Berarti angka di sini itu adalah 81. Jadi hasilnya setelah angka 86 itu adalah berapa? Nah, tinggal kita tambahkan dengan 81 yang di sini.
berarti 86 ditambah 81, 6 tambah 1 berarti belakangnya adalah 7, atau 167. Jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15 ini dia semakin ke kanan, semakin menurun, tapi kita lihat apakah turunnya beraturan. Nah, kita lihat dari 52 ke 53 ini dia ditambah 1. Bentar. Ditambah 1. Kemudian 53 ke 56 ini ditambah 3. Oke, sini 56 ke 61 itu ditambah 5. Nah, oke. Dari sini 61 ke 60 ditambah 9. Nah, kalau kita lihat polanya seperti ini, berarti nggak cocok polanya. Kenapa? Karena 1 ke 3, kalau misalkan dia adalah bilangan ganjil, berarti setelah 1 kan 3, setelah 3, 5, setelah 5 itu harusnya 7. Oke, berarti pola yang kita gunakan belum tepat. Nah, coba kita lompatkan. 52 ke 56, 56 ke 60. 52 ke 56 ini ditambah dengan 4. 50, karena 52 ditambah 4 kan 56. 56 ke 60 juga ditambah dengan 4. Berarti kemungkinan di sini 60 ke titik-titik di sini adalah ditambah 4. Jadi 60 ditambah 4 sama dengan 64. Jawabannya B. Tapi kita buktikan dulu. 53 ke 61 ini selisih berapa? Selisih 8. Kemudian 61 ke 77 ini juga selisih berapa? Oke, selisih 7 ditambah 9. Selisih 16. Oke, berarti ini kelipatannya kan. 8 dikalikan dengan 2 kan 16. Jadi, kemungkinan jawabannya sudah tepat. Oke, selanjutnya adalah nomor 16. Nah, di nomor 16 ini polanya itu adalah bertambah, ada yang kurang. Di sini dia mengalami penurunan, di sini dia tetap, di sini dia mengalami pertambahan tapi hanya sedikit. Nah, oke. Jadi kemungkinannya adalah di sini nanti pertambahan ataupun pengurangan. Nah, coba kita tengok satu per satu. 8 ke 9 ditambah 1, 9 ke 10 tambah 1, 10 ke 10 ditambah 0. Oke, berarti bukan seperti itu polanya. Berarti polanya kita coba lompatkan. 8 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 14. 8 ke 10 ditambah 2, 10 ke 12 ditambah 2, 12 ke 14 ditambah 2. Oke, polanya sudah seperti ini, sudah beraturan. Kemudian kita di yang bawahnya yang belum kita perhitungkan, yaitu angka 9, 10, 11. Jelas terlihat bahwa ini adalah penambahan 1. 10 tambah 1, 11. Jadi ini ditambahkan 1. 11 ditambah 1 adalah 12. Jadi jawabannya 12 yang B. Kemudian kita ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini itu adalah penurunan 99 ke 94, kemudian 94 ke 96 ini pertambahan, naik turun. Oke, jadi polanya kemungkinan itu adalah dikurangi dan ditambah. Oke, jadi kita lihat 99 ke 64 ini adalah dikurangi 5. 94 ke 96 ini adalah mengalami pertambahan ditambah 2.
96 ke 91 ini juga mengalami pengurangan, dikurangi 5, 91 ke 83 ini mengalami pertambahan, yaitu ditambah 2, 93 ke 88 dikurangi 5, 88 ke 90 itu adalah ditambah 2, berarti 90 ini ke titik-titiknya ini adalah dikurangi 5. 90 dikurangi 5 berapa? 85. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Nah, di sini di nomor 18 ini yang kita dapat lihat adalah pertambahan atau penambahan angka yang semakin ke kanan semakin besar. Namun kita coba lihat polanya. Kalau misalkan dia polanya ini tidak melompat 3 ke 6 itu adalah ditambah 3. Kemudian 6 ke 10 itu ditambah 4. 10 ke 15 ditambah 5. 15 ke 18 ditambah 3. 18 ke 22 ditambah 4. 22 ke 27 itu ditambah 5. Oke, dari sini kita bisa lihat polanya itu plus 3, plus 4, plus 5. Plus 3, plus 4, plus 5. Berarti 27 ke titik ini adalah plus 3. 27 ditambah 3 adalah 30. Jawabannya A. Oke, selanjutnya ke nomor 19. Nah, di 19 ini kita bisa lihat bahwa angkanya mengalami penambahan atau dia naik sedikit demi sedikit. Nah, kita lihat 6 ke 8 itu ditambah 2. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke 14 ditambah 3. Nah, di sini sudah nggak konsisten ini. 2 tambah 3 tambah 3. Oke, kita buktikan. 14 ditambah 16 plus 4. Nah, udah nggak berurutan. Berarti polanya bukan seperti ini. Jadi kita coba lompatkan. 6 ke 11, 11 ke 16. 6 ke 11 berapa? Ditambah 5, karena 6 tambah 5 hasilnya 11. Kemudian 11 ke 16 juga ditambah 5. 11 tambah 5 kan hasilnya 16. Kemudian 16 ke titik ini kemungkinan adalah plus 5 juga. 16 plus 5 adalah 21. Jadi hasilnya adalah yang C. Kita buktikan 6 ke 14 itu berapa? Ditambah 6. Kemudian 14 ke 20 juga ditambah 6. Jadi jawabannya sudah tepat. Kita ke nomor 20 yaitu nomor terakhir. Nah, ini angkanya besar tapi tidak masalah. Kita bisa lihat dengan 3 angka ini, 3 angka awal yang di depan atau 4 angka yang di depan ini kita tentu sudah familiar. 5 ke 25 itu dikalikan dengan 5 kan? 25 ke 125 juga dikali 5 karena 25 dikali 5 hasilnya berapa? Oke, hasilnya 125. Kemudian 125 ke 625 juga dikali 5. Kemungkinan di sini juga dikali 5, ke sini juga dikali 5. Oke, kita hitung 625 dikalikan dengan 5. 5 sisa ini 2 dikali 5 10 tambah 2 12, nyimpan 1, 6 dikali 5 30 ditambah 1 berarti 3 1 2 5. Jawabannya adalah E. Oke, sekian bahasan soal TPA di sesi numerik khususnya di dalam deret angka ini selesai. Sekian, apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan soal TPA berikutnya. Terima kasih.